Saya pun menikmati ya. Kadang-kadang orang bilang, Papa kenapa sih Papa itu selalu happy bawaannya? Orang aja saya bahagiakan, masa diri sendiri saya tidak bisa bahagiakan. Ya. Tetapi saya mikir, banyak kok orang yang melakukan pekerjaan itu yang sangat menguras tenaga ya. Malam pertama saya dipita oleh Henca. Serius? Jadi Corbuzier tuh gak ada gladi-gladi. Udah rekam? Masuk nih, udah record. Oh sudah. Oke. Oke, Rifa, gimana kabar? Ya alhamdulillah selalu baik. Orang aja aku bahagiakan, masa diri sendiri tidak Iya bahagia. sih, setiap ketemu Rifa tuh selalu bahagia, memancarkan kebahagiaan. Iya, karena memang pekerjaan kita itu membahagiakan orang, makanya kita tuh selalu bahagia. Asik Iya. sekali. Tapi ngomong-ngomong nih, nama asli Ori itu siapa sih? Oh, nama aslinya ya Fahrudin. Dipanggil Ya Fahaku ya. Kalau dunia sosmed panggilnya Fahaku. Oh ya, Fahaku. Kalau keluarga tuh panggilnya Ori seperti Jismun ya. Kalau di siswa-siswa ya panggilnya Pak Faha ya. Bener. Dan saya juga salah satunya siswa dulu Tauris ya. Iya. Waktu kalau nggak salah itu waktu SD kelas 3. Nah, SD kelas 3 sampai diajarin dance apa segala. Oh dulu. iya, Ingat sekali. ngerti. Ternyata Jismun ingat ya. Ingat lah, Sudah harus besar ingat, gini udah ingat. harus ingat. Iya, karena memang jasa guru tuh lebih mulia ya. Benar. Jasa guru itu memang di atas segalanya, Pak. Ngomong-ngomong masalah karir nih, Rifan. Iya. Pastinya dan Mada turut senang ketika ngobrol saat ini direkam. Mada senang sekali. Terima Karena memang kasih Jismun. dilihat sampai sekarang pun terbukti Ya, alhamdulillah. dengan rumah yang baru, alhamdulillah Rifaya. Dan Mada yakin Rifah tuh nggak langsung di titik ini loh, pastinya. Seharusnya. Ya benar sih ya. Semua orang itu pasti berawal dari nol. Apalagi kita melakukan pekerjaan ini, pekerjaannya di dunia hiburan ya. Istilahnya seperti senam, MC itu adalah bagian dunia hiburan. Jadi sebenarnya awalnya sih tidak seperti ini juga, tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Ya awalnya main gratis dulu. Misalnya dulu ya saya MC di Kempo ya gratis dulu ya karena memang hidup bermasyarakat di desa, di kecamatan itu ya memang keluarga semua kan. Jadi sebagai bentuk latihan. Jadi gratis dengan ikhlas akan membuahkan hasil ya. Oke. Gini, alhamdulillah ya. Kan dulu kan guru nih dari Kempo dulu. Iya, tuh. Guru sampai kelas berapa tuh maksudnya? Dulu di SD 1 Kempo itu 8 tahun. Oh, 8 tahun. Mulai 2006 sampai 2013. 2013 akhirnya ke Dompu. Ke Dompu 2013 Dompu awal dulu ke Dompu. ngapain? Ke Dompu Langsung jadi guru kan? Ya langsung pindah ke SD 1 Dompu ya. Iya. Terus akhirnya langsung MC atau gimana tuh? Awalnya sebenarnya ndang MC, viralnya itu senam ya karena udah ditahu sama orang kan, Oh, udah namanya? jadi atlet senam, Apa sih namanya? MC ulang tahun, MC nikah juga ya gitu. Enggak apa namanya? Apa? Jogetnya itu apa sih namanya? Senam Jumba. Oh, Jumba ya. Ya dulu itu belum ada Jumba, sampai baru-baru ini kan Jumba hadir di dunia senam. Ya awalnya dulu tuh ya senam sih, ada yang aerobik, ada yang kayak poco-poco, ada yang mau pokoknya banyak lah. Tapi ini Rifaya, sorry nih. Kita ngepet kayaknya. Gimana? Ngepet. Kok bahkan cuma sorry nih. Iya. Nanti bilang cuma MC sama tari sama senam. Sama senam kok bisa banyak uang? Iya karena kenapa ya? Mungkin karena orang-orang yang di Dompu itu baik-baik. Jadi mereka itu membagikan rezekinya itu sama Faha itu ya ikhlas mereka ya. Iya. Wah, ini kan Oh iya, apa nih? Siapa nih? Ibu Nurul. Lah, ini baru ngobrol kayak gini aja kan udah dapat rezeki nih. Alhamdulillah. Memang Terima kasih. Saya juga kaget kok dikasih uang. Dulu ada bawa Iki apa sih Ki? jadi memang Pak Fani orang baik pasti ya. Iya, semua orang tuh baik. Allah itu tidak pernah menciptakan umatnya itu yang tidak baik. Semuanya baik, iya. Biasa karena proses, waktu dan lingkungan.
Jadi ada yang tidak baik, bukan tidak baik, tetapi ada sedikit, Mbak. Ya, seperti itu sih. Yang jelas di titik ini pasti ada orang-orang tertentu yang sangat mendukung. Iya, jelas lah. Support Karena system orang-orang di mereka sekitar saya main itu dengan orang-orang yang baik semua. Mulai dari 2013 saya main dengan orang-orang yang baik sampai detik ini semuanya baik. Kami selalu mempertahankan silaturahmi dengan ikhlas. Walaupun ada yang jarang ketemu, tetapi kita tidak pernah tidak pernah menyimpan rasa yang membenci antara satu sama lain. Kita tetap saling menyayangi, apalagi sekarang sosmed ya, kita tetap bersilaturahmi walaupun jarang ketemu karena kesibukan masing-masing. Bukan berarti kita tidak berteman baik. Iya, tapi kita tetap menikmati kok. Tapi kalau ditanya lebih dalam ya Rifah. Lebih dalam tentang apa nih ya? Enggak. Sedalam air sumur atau sedalam perasaan kalau saya ya? nih, Rifah ini siapa? Saya sih sebenarnya orang Kempo ya. Semua orang juga tahu kok satu orang Kempo. Gak maksudnya siapa yang menggambarkan Ita ini, siapa yang kalau kan gini Rifah, Iya, Mada kenapa? punya teman mungkin Ita udah pernah ketemu sama teman Mada yang tinggi itu. Yang kemarin ini? Iya. Yang kemarin pas kalau lihat Rifah tuh pasti dibilang MC. Oh iya, Iya, iya. gitu. Kalau saya sih bukan MC ya. Ada beberapa pendapat orang itu saya Fahad itu adalah MC. Ada iya, juga iya. yang mencintai saya itu Fahad itu pesenam. Iya. Nah, itu kan orang lain Rifah. Tapi kalau dari Itanya, kalau dari saya itu apa ya? Saya pemberi kebahagiaan buat semua orang itu aja ya. keren sih. Iya. Saya lebih senang. Kadang-kadang juga ada yang bilang, artisnya Dompu. Sebenarnya bukan artisnya Dompu, tetapi orang yang disayang oleh orang-orang yang ada di Dompu. Luar biasa ya. Kalau artis itu orang yang keluar masuk TV. Tapi menurut sebagian terlalu orang tinggi memang lah ya. artis benar sih. Iya, enggak juga sih ya. Itu bagian dari mungkin karena bahasa yang lebih hits kali ya. Iya. Ke artis juga kan orang-orang yang berkecimpung sama di lingkungannya dengan orang yang banyak lah seperti itu. Iya, seperti itu. Tapi ini Rifah, Iya. rumah udah banyak tuh. Rumah udah banyak. Baru 2 kali. Rumah udah ada, mobil udah ada, uang udah banyak. Iya, uang kurang banyak. Udah lengkap belum? Tapi ya karena bersyukur aja jadi semuanya mencukupi ya. Udah lengkap belum? Ada yang belum lengkap Apa tuh? tentang jodoh. Semua orang tuh pasti bertanya. Nah, Ya, apalagi setiap pergi nge-MC, Papa, kok nge-MC nikah orang terus kapan nikah sendiri? Kita juga nih pengen hadirin nikahnya Papa. Kadang-kadang sampai 5, 6, 7 ya setiap kali acara setiap hari tuh yang tanya kapan nikah. Ya, sebenarnya menikah itu bukan tentang umur, bukan karena umur ya, karena memang ini usia udah 35. 35 sekarang. Iya, jalan 36 ya. Oke. Tetapi dengan ketetapan hati, ya hati ini belum ketemu sama siapa yang membuat hati saya nyaman, yang membuat hati saya bahagia, ya Yakin seperti belum? itu. Belum. Ya, Tapi pernah. pernah jatuh cinta. Jatuh cinta belum pernah juga sih. Ya jatuh cinta ya kayak cinta monyet ya sudah. Nggak jatuh cinta sama siapa? Tapi ya Allah itu tidak menyukai bahwa cinta monyet itu saya harus terima cintamu. Makanya jodohnya belum tidak hadirkan ya. Cinta. Kalau Jismun kapan nikah? Aduh. Iya sama ya. Ditanya balik Iya ya. seperti itu. Iya. Sulit kalau menjawab kalau tentang jodoh ya. Bener kayak tadi sih. Ya, sebenarnya nikah itu bukan persoalan umur. Iya benar, tapi ketetapan hati. Ketetapan Iya, ketika hati itu kita sudah yakin pasti jodoh itu akan datang. Allah itu akan meridhoi. Ya. Oke. Di posisi ini nih Rifah, udah bilang mata Ita Iya, memang posisi udah mapan lah istilahnya maksudnya sebagai istri. sampai di titik ini Ita ngerasa jenuh nggak sih? Ya kadang-kadang kalau sendiri kalau tidak ada job sehari atau 2 hari tidak ada job, pasti pengen nikah. Ya Allah, hadirkan aku jodoh yang baik, yang memaklumiku bukan karena cantiknya tetapi karena hatinya. Saya selalu doa seperti itu, tapi belum hadir kan. Tetapi kalau jobnya full 2-3 kali sehari itu jadi memikirkan jodoh itu hilang ya. Tapi Ita yakin kan suatu saat nanti Iya pasti yakin akan ada. lah. Semua orang tuh pengen menikah karena hidup tuh harus lebih baik. Mulai dari hari ini, hari esok tuh harus lebih baik.
Ya, seperti itu aja. Untuk ya, Papa nih bisa sampai di titik ini nih. Bisa sampai di titik ini nih. Kenapa ya? Tatapannya Pak Paha itu. Tapa apa? Karena tatapan ikhlas ini ya. Papa sampai di titik ini tentu perjuangannya bukan 1-2 hari ya. Iya benar ayah. Kita perlu mungkin ada sesuatu hal yang bisa menginspirasi adik-adik seperti Gisman, Iya. teman-teman yang lain di luar sana yang pengen boleh saya bilang Papa ini sukses. Ya. Iyalah sebagai dunia hiburan Iya, ya. iya, Pak. Hiburan dompo. Ya, sebenarnya ya kita mencapai semua orang. Kalau mencapai kesuksesan itu perlu banyak rintangan, itu pasti. Tapi yang pertama itu yakin aja kita melakukan dengan ikhlas. Apa rezeki itu besar kecilnya itu tetap bersyukur dan nikmati semua yang ada yang di depan mata. Jangan terlalu menghayalkan yang lebih sehingga tuh badan kita ini belum kuat untuk mencapai yang lebih. Iya, jadi bagaimana yang di depan mata itu kita tetap bersyukur. Jadi ketika kita bersyukur jangan lupa sama Allah, pasti Allah itu akan memberikan yang lebih dari itu ya. Awalnya sebenarnya begini ayah, setiap ya misalnya lagi sholat ya kita mintalah sama Allah, niatkan ya Allah aku pengen yang ini, aku tidak pernah curhat di sosmed, walaupun aku marah aku tidak pernah curhat di sosmed. Iya, dari dulu ya ayah ya tidak mau curhat di sosmed karena sosmed itu hanya Lebih banyak mudaratnya. ya maksudnya bukannya kita ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, bukan diciptakan oleh sosmed. Jadi sebaiknya itu tempat curhat terindah itu adalah di tempat sujud ya. Dan sedikit saya terlalu bersyukur ayah, banyak alhamdulillah tetap bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur kalau ada yang bayar banyak ya. Harus banyak bersyukur. Ya, intinya begini ayah, biar semua pekerjaan itu ya, rezeki itu menurut Faha, menurut Mada ya. Mada pulang itu misalnya pulang MC, kadang-kadang saya sedih ayah. Misalnya saya bukalah amplop, bukalah uang saweran, apa segala, pokoknya hasil hari ini. Saya Al-Fatihahkan dulu semua orang. Ya Allah, aku berikan Al-Fatihah untuk orang-orang yang memberiku rezeki hari ini, setiap hari gitu. Semoga mereka diberi kesehatan dan diberikan umur yang panjang dan rezekinya lebih baik lagi. Ya, Al-Fatihah. Dan saat itu saya Al-Fatihah lagi untuk diri sendiri. Terima kasih kepada Allah. Ya, seperti itu ayah. Pasti esoknya itu bertambah rezekinya. Dari hari ini 1 juta, pasti esok tuh 1,5 juta. Ada juga yang 2 juta gitu, seperti itu sih ayah. Papa sangat menikmati. Saya pun menikmati ya. Kadang-kadang orang bilang, Papa kenapa sih Papa itu selalu happy bawaannya? Orang aja saya bahagiakan, masa diri sendiri saya tidak bisa bahagiakan? Gimana ya? Iya dong. Iya, itu pemikiran-pemikiran orang gimana ya? Kalau kita ada masalah tidak mau bahagia ya santai aja. Setiap hidup itu ada masalah. Kalau tidak mau ada masalah ya lebih baik kita mati. Iya, tidak ada masalah. Pegadaian aja yang mengatasi masalah tetap ada masalah. Iya, apalagi kita ya. Iya. Sponsor. Tapi kalau dibandingin nih Orfa Iya. dari pengalaman hidup kita sampai sekarang ini, lebih banyak bahagia atau Lebih banyak bahagia. Saya selalu mengatakan di dalam hati itu saya ingin menjadi orang yang masuk 3 besar yang paling bahagia yang ada di Dompu. Di Dompu iya, ya? yang ada di Dompu. Tapi nggak Ya, cukup di Dompu dong. Iya nih, bila perlu itu saya orang yang paling bahagia di dunia ya. Kenapa saya bilang begitu? Biar saya memiliki itu sebagai motivasi diri untuk membahagiakan diri kita ya. Kalau saya bilang saya ini susah terus bawaannya ya, jadi bawaannya tetap susah. Ya, kalau saya bilang saya orang paling bahagia, jadi walaupun kita makan dengan yang biasa, ketika hati kita ini selalu merasa bahagia pasti nikmatnya indah itu Iya ya. sih. Tapi pernah sedih dong, pernah Lah terpuruk sedih, dong. ya pernah ya ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih itu pasti merasa sedih ya. Berpisah dengan teman-teman, mungkin teman-teman yang pindah udah lama kita bersilaturahmi dengan baik ya, pindah seperti itu ya kita sedih itu ya, karena perpisahan itu
pasti meninggalkan kesedihan karena kita sehariannya itu Iya, iya. selalu bersilaturahmi dengan baik itu aja. Ya sepahit semanis apapun perpisahan tetaplah menyakitkan. Iya, tetap menyakitkan karena apa ya? Kalau sekarang ya untung virtual aja kalau Iya sih. kita main di sosmed aja ya untuk silaturahmi untuk teman-teman yang jauh. Tetapi walaupun jauh tetap kita silaturahmi kok. Iya. Tapi udah berapa lama stay di sini di rumah nih? Saya baru stay di sini baru ini hari ketiga saya. hari ketiga iya, hari ini. ketiga. Iya. Gimana perasaan punya rumah Perasaan baru? malam pertama saya dipita oleh Henca. Serius? Serius? Iya, sampai 6 kali, Lillahi ta'ala? 7 kali lillahi ta'ala, sampai 7 kali kayaknya untuk malam pertama saya nginep sendiri kan keluarga udah pulang kan habis doa. Tapi ya, nah itu satu kesyukuran saya punya kebiasaan itu hobi tidur ya. Ya karena capek mungkin ya. Nggak capek aja saya hobi tidur apalagi capek ya. Saya bilang gini aja setelah saya doa ya Allah baca ayat-ayat pendek lah karena merasa itu kayaknya ada makhluk halus yang menggoda ya. Kalau saya mikirin makhluk halus, saya nggak bisa tidur dong sampai pagi ya. Biarkan aja. Maksudnya, pita secau-cau mari. Yang penting nama marung dai ku ngerti aku Tapi pikir kan gue kita ya. kan biasa dipita. Oh iya. Kan enak gitu. Ya ini candaan aja Ya, ya. canda. Enggak serius kok. Iya. Tapi senang ya punya rumah baru. Punya lah sih ya. Setiap orang punya impian pengen rumah sendiri. Iya. Yang pertama tuh rumah sendiri, apalagi punya sih rumah sendiri, tapi kan jauh di tempat kerja, kan di Kempo, ya. Oke. Iya, kalau ke Kempo kan ada berapa ya? Hampir 50 kilo Iya ke di sini ya. 45 menit lah. Iya. Tapi rencana ke depan apa nih, Arif? Rencana ke depan ya tetap membahagiakan orang lah yang Tetap utama. membahagiakan Iya. orang. Kalau saya memikirkan mau bangun ini bangun itu enggak, iya. Yang penting saya tetap membahagiakan orang banyak, saya tetap bersilaturahmi dengan baik, itu aja. Nikmati hidup tinggal pertama. Dan yang tidak ada tagih-tagih kos lagi. Ya. Kenapa ayah? Kok lari? Saya mau tanya lah. Tanya apa ayah? Pak Faha kan dikenal senam, Iya, iya. MC juga. Apalagi iya. Pelawak juga iya, pelawak keluarga. Pelawak keluarga, ada tarif tersendiri enggak misalnya ketika Pak Faha senam itu berapa, terus kalau MC atau biar nih orang-orang juga pada tahu nih kalau mau acaranya dibawa sama Pak Faha. Jasanya sekian. Oh, gitu. iya. Ada standar tarif enggak atau Tidak ada kayak standar gimana? tarif ayah, iya. Gitu ya? Standar tarifnya saya Mada selalu bilang, Pak Faha kalau ditanya berapa tarif kalau untuk bayar MC, seikhlasnya. Saya tidak ingin menikmati uang yang tidak ikhlas. Iya. Kalau ada orang-orang yang memiliki perekonomian tinggi, pasti mereka tuh membayarnya lebih dari itu, iya, lebih dari yang kita bayangkan juga ya. Tapi ya kebanyakan juga sih ya alhamdulillah nggak usah disebut tarif ya. Tapi yang pertama itu ikhlas, keikhlasan orang-orang yang punya hajat kasih kita. Tapi ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas, pasti orang-orang yang punya hajat itu memberi yang lebih dari yang kita bayangkan juga, iya. Bayaran tarif yang Pak Faha dapat nih, yang paling banyak, yang paling yang paling banyak, yang paling tinggi itu paling di orang-orang di apa namanya, orang-orang Chinese. Wah, iya. Pak Faha punya pasar sendiri di situ. Iya, orang-orang Chinese tuh paling minimal dibayar tuh 1 juta. Orang-orang Arab juga kok. Iya, orang Arab juga, iya. Orang Chinese, orang Arab, orang Indonesia juga banyak yang bayar di gitu, yang punya yang banyak, yang tinggi lah ya. Iya. Kalau teman-teman sendiri ya mana-mana sih sebenarnya, karena ini masih dalam hidup apa namanya ya, hidup bermasyarakat itu ya Sosialisasi. masih, ya sosialnya kita itu ya masih tinggi lah kalau orang-orang dompu ayah. Nanti saya punya acara, saya Ayah gratis lah iya. Ayah Percuma mau dong ngapain, iya. Acara apa? siapa tahu Percuma dong ayah kita bersilaturahmi dengan baik. Kalau kita semua menilai dengan uang itu jangan ayah iya. jangan di ujung. Iya, iya jangan pakai materi kalau kita bersilaturahmi ayah, ikhlas. Materi itu akan datang sendiri ayah.
Tapi kita masih terus akan menjadi MC. Masih dong, ya karena menghibur orang itu bahagia ya. Jadi anggapan kita jadi MC ini menghibur orang. Iya, jadi MC itu yang pertama itu bersilaturahmi, yang kedua itu menghibur orang, yang ketiga itu ya mencari rezeki lah, tidak jauh dari itu, ya tidak boleh munafik lah ya. Iya. Dari semua aktivitas Pafa sampai hari ini, tentu kan ada banyak yang suka Pafaha dan tidak sedikit yang tidak menyukai Pafaha. Biasa. Kira-kira kayak gimana Pafa? Biasa lah ya. Kalau Faha mikir tidak ada yang tidak menyukai Faha ya. Karena memang mulai sampai hari ini, mulai dari awal datang di Dompu, ketika kita bertatap muka dengan orang-orang yang kita ketemu mulai dari awal ya tetap bersilaturahmi dengan baik. Tidak ada yang membenci, jangan pernah mengatakan saya dibenci oleh orang ini, saya dibenci oleh orang itu. Berarti itu kita memiliki pemikiran yang tidak baik. Itu salah satu hal yang membuat kita tidak bahagia ya. Kan Pak udah bilang bagaimana hati ini selalu bahagia ya. Yang pertama itu. Jadi kita memikirkan yang baik-baik, menghayalkan yang indah-indah. Jadi hati ini kita tetap indah ya gitu. Terus yang ini lagi ya, mungkin perlu di-share juga Papa. Kadang-kadang kita ngelihat di sosmed nih Jis ya, Papa itu dalam satu waktu aja tuh udah di beberapa tempat gitu loh. Udah senam pagi di A, di B, di C, sorenya nge-MC-nya udah sore malam. Terus kira-kira kayak gimana tuh? Capek nggak? Ya, sebenarnya capek ya. Tetapi saya mikir banyak kok orang yang melakukan pekerjaan itu yang sangat menguras tenaga ya, seperti yang lebih ya, seperti petani. Tapi ini kan karena memang itu sebenarnya tidak terlalu capek ya. Kenapa yang tidak capek ya? Karena pagi misalnya senam di dinas yang ini kan ketemunya orang yang berbeda ya. Jadi suasana beda, aura-aura muka yang beda. Sesi keduanya senam di dinas ini ya. Jadi ketemu dengan orang yang beda juga ya. Sorenya nikah yang ini, jadi ketemu orang yang berbeda, bawaannya berbeda. Ketemu FG Cakep. Iya, ketemu para fotografer, videografer seperti ini yang ganteng-ganteng, yang manis, yang baik hati. Itu salah satu sumber yang bisa membahagiakan ya. Saya satu hal yang membahagiakan batin itu ayah. Apalagi ayah? Biasa, Pak. Iya. Yang pertama itu tetap jaga kesehatan ayah. Yang pertama Mada itu tidak pernah mengkonsumsi yang membuat tubuh ini tidak sehat. Mohon maafnya misalnya merokok, yang alkohol itu Mada tidak suka yang itu. Yang ketiga itu yang ketiga itu ya kayak begadang itu tidak. Iya, saya Mada menghindari yang begadang yang terlalu berlebihan, kecuali sekali-sekali ada acara aja. Iya, kalau begadang. Tapi kan tetap konsumsi juga loh. Iya, konsumsi Mada tidak terlalu konsumsi yang kayak vitamin yang berlebihan, enggak. Mada paling konsumsi itu pagi air putih yang banyak sama bawang putih tunggal itu. Kadang yang siang sorenya itu ya tetap intinya rutin makan 3 kali sehari, minum jus itu aja. Susu juga sih. Cara membagi waktu. Pak Fahal ini kan guru juga. Iya. Di MC, instruktur senam. Iya, paginya ngajar lah ya. Pagi ngajar kan udah subuh, setelah sholat subuh kita bangun ya pasti beres-beres. Dulu kan kos kan beres-beres kos. Terus ngajar, setelah ngajar siang, kalau ada yang MC siang, MC. Kalau ada yang acara pagi, kadang-kadang pagi kan tidak terlalu setiap hari kan ayah. Kalau ada yang pagi pasti kita minta izin di tempat kerja. Kalau yang sore kan free memang kan untuk yang untuk tempat untuk cari kerja ya, untuk menghibur lah untuk kalau sorenya. Kalau pertanyaan saya nih terakhir. Apa ya? Dari pencapaian Papa sekarang sampai hari ini masih ada mimpi nggak sih gitu loh, apalagi apalagi oh masih ada mimpi next apa selanjutnya jodoh, istri apa ini istri ya istri iya pasti istri ya. Apalagi yang belum yang pengen Papa lakukan dan yang pengen Papa raih, pengen Mada lakukan ya pastilah mungkin karena perputaran waktu tidak mungkin Mada juga sebagai instruktur senam terus, pasti akan ada generasi gitu juga di MC, pasti ada generasi lagi kan ayah ya, pasti Mada yang nabung untuk usaha lah. Kalau ndak usaha di Dompu pasti usahanya di Kempo ayah. investasi. Iya, Mada mau usaha selain dari untuk
pertanian ya karena mungkin tidak cocok dengan jiwa ya pasti ya bisnis, entah bisnis apa nanti ya. Oke, masih belum Iya. kepikiran sih ya. Iya, kalau sekarang saya ndak mau bisnis, kenapa? Karena orang-orang di dekat Mada itu semuanya bisnis, iya. Jadi mau bisnis apa, teman udah punya bisnis itu ya, saya menjaga perasaan. Kalau soalnya pernah bisnis, tetapi kenapa ya? Kalau kita bisnis main kredit-kredit gitu sudah pernah, malas naginya. Iya. Ya udah nanti kita aja, saya aja. Emang apa itu bisnisnya? Nggak ada ya. Pasti nanti bisnisnya sesuai dengan kepribadian kita juga. Kalau di luar dari kepribadian kita ya pasti bisnisnya itu nggak akan berjalan lancar karena sesuai dengan apa yang kita bisa itu aja sih ayah. Masih rahasia lah. Ada generasi enggak sih Papa? Untuk senam sama kalau untuk senam sih setiap orang pengen, tetapi ya kadang namanya awal gini nih tidak ada harus pengorbanan ya, ya memang tidak ada pengorbanan yang secara materi, tetapi pengorbanan waktu yang lebih besar kalau awal itu ayah. Karena jadi kenapa anak-anak atau adik-adik itu tidak mau melakoni dengan telit, dengan apa ya, dengan semangat, dengan baik ya. Karena memang setiap hari ini butuh modal, iya. Karena memang zaman kan, ya mau mereka dibayar, orang-orang juga belum bisa untuk menerima mereka untuk sebagai dibayar, iya. Iya seperti itu. Tapi pengen enggak Pak Farhan sekarang punya kelas sendiri yang nanti mungkin bisa jadi penerusnya Pak Farhan? Oh iya pengen, pasti mungkin. Sudah ada atau belum? Kemarin ya, paling di saat-saat prof aja ya. Iya, pasti ada generasi itu, pasti ada atlet. Kita sebagai pelatih ya karena memang dulu juga sebenarnya sebagai anak-anak muda sekarang kita juga seperti ini nih, bukan sebagai pelatih langsung. Kita berawal dari kalau kita punya hobi joget ya nggak daripada kita goyang yang tidak beraturan yang di luar sana, lebih baik kita melatih diri untuk bergoyang yang memiliki teknik, goyang pakai teknik lah. Kita ngajar senam ini ya biasalah awal itu kita juga dulu sebagai awalnya jadi atlet dulu ayah, ikut dulu atlet senam ya. Ya setelah itu ya perputaran waktu ya karena umur ya kita juga tidak bisa jadi atlet, pasti jadi pelatih beralih. Seperti itu juga senior kita dulu ya. Sebenarnya saya mau juga jadi muridnya Papa. Jangan ayah. Kenapa? Kalau ayah jadi atlet senamnya, jadi pelatihnya tidak nyaman ayah. Tidak nyamannya kenapa? Karena hati ini berlebihan nyamannya, jadi terlalu risau ya ayah. Iya. Tapi overall udah sangat mantap sih Rifa. Mada berterima kasih sekali nih udah bisa mampir di Mada punya channel YouTube Rifa. Oh, channel YouTube-nya Iya, apa? Fatih Jismun. Ini Halo bakalan semuanya, jangan lupa ya like dan subscribe subscribe ya di channel YouTube-nya Jismun. Jismun apa? Fatih Jismun. Oh, Fatin Jismun. Iya. Fatin Jismun ini orang Kempo, Ya, ponakan sendiri. Kita ini sebenarnya keluarga sebenarnya. Saya juga orang Kempo. Iya. Tapi Ori makasih banyak nih udah mau hadir di sini. Padahal ini rumahnya rumahnya Rifa sih bukan hadir, tapi masuk ke channel ini. Ya, terima kasih juga sudah mau hadir di sini. Ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi saya akan selalu berusaha siapapun yang datang saya akan membuat mereka nyaman kok ya. Sip. Sehat selalu Rifa ya. Amin. Semoga kita semua sehat selalu. Yang like kita juga semoga sehat selalu. Ya karena kalau orang Dompu sehat semua, jadi Dompu itu sukses jadinya ya. Iya, pemerintah juga sukses karena menyehatkan orang-orang Dompu ya masyarakatnya. Terima kasih banyak Rifa. Terima kasih juga sudah mau wawancara nonton kita. Sudah mau nonton ya. Mohon maaf lahir batin, sampai Nanti jumpa. kalau ada pertanyaan-pertanyaan komen di bawah. Iya, komen di bawah silakan aja, pasti kita Nanti jawab kita pantau, nanti. ya. Iya, oke. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Orang sendiri.